Assalamualaikum Bapak dan Ibu semua, para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya? Semoga Bapak dan Ibu semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, panjang umur, dan melimpah berkah. Nah, Bapak dan Ibu semua, kita akan membicarakan mengenai Perpres yang mengatur tentang tunjangan hakim ad hoc yang baru saja dikeluarkan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto. Dan nanti kita akan kaitkan dengan bagaimana gaji untuk para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Tonton video ini sampai habis Bapak dan Ibu semua biar tidak ada pensiunan PNS yang termakan hoak dan juga biar tidak ada pensiunan PNS yang mengalami kebingungan, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dulu ya. Jadi Bapak dan Ibu semua, Presiden Pak Prabowo Subianto itu sudah mengeluarkan peraturan presiden atau Perpres nomor 5 tahun 2026 tanggal 4 Februari tahun 2026 kemarin. Nah, Perpres tersebut mengatur tentang hak keuangan dan fasilitas hakim ad hoc yang ditetapkan pada tanggal 4 Februari tahun 2026. Nah, tujuannya itu adalah untuk memperkuat sistem peradilan hukum yang ada di Indonesia. Terbitnya atau penerbitan Perpres nomor 5 tahun 2026 itu juga berkaitan dengan tunjangan untuk para hakim ad hoc yang ada di seluruh Indonesia. Karena apa? Tunjangan untuk para hakim ad hoc itu angkanya itu menjadi sangat besar, mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Kita bahas pelan-pelan ya Bapak dan Ibu semua, biar tidak ada kesimpang siuran. Jadi, di dalam salinan Perpres itu disebutkan bahwa pengaturan hak keuangan dan fasilitas bagi hakim ad hoc diperlukan karena mereka merupakan pejabat yang menjalankan kekuasaan kehakiman sehingga perlu diatur secara terintegrasi dalam sistem perundang-undangan. Dari keterangan yang ada di artikel yang saya ambilkan dari Antara itu, Bapak dan Ibu semua, itu kan bisa membaca atau bisa menyimpulkan bahwa memang hakim itu kan merupakan penegak hukum yang ada di Indonesia, dan kita ketahui bahwa hakim itu kan menjadi salah satu fondasi atau menjadi salah satu elemen bagi penegakan hukum yang adil di Indonesia. Dari penerbitan Perpres nomor 5 tahun 2026 ini, sekali lagi Bapak dan Ibu semua, nanti di akhir itu akan saya tampilkan tunjangan untuk para hakim ad hoc di seluruh Indonesia. Sekali lagi angkanya itu bisa mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Kita bahas pelan-pelan lagi Bapak dan Ibu semua. Nah, dari Perpres nomor 5 tahun 2026 ini juga bertujuan meningkatkan kualitas peradilan melalui dukungan terhadap hakim ad hoc yang berintegritas, profesional, dan mandiri dalam menjalankan tugasnya. Perpres nomor 5 tahun 2026 itu juga sekaligus menggantikan sejumlah ketentuan sebelumnya terkait hak keuangan dan fasilitas hakim ad hoc yang telah beberapa kali mengalami perubahan, termasuk pengaturan mengenai uang kehormatan bagi hakim ad hoc. Bapak dan Ibu semua, dari artikel tadi itu kan memang ada beberapa hal yang memang perlu digarisbawahi. Salah satunya itu adalah uang kehormatan untuk para hakim ad hoc. Selain itu, hal lain yang juga bisa untuk digarisbawahi dari Perpres nomor 5 tahun 2026 yang sudah dikeluarkan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto itu adalah Perpres tersebut itu sekaligus menggantikan sejumlah ketentuan sebelumnya. Nah, ini tentu saja memang sudah menjadi keputusan dari Presiden Pak Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas peradilan di Indonesia dengan cara mengeluarkan Perpres nomor 5 tahun 2026. Ada beberapa poin di dalam Perpres nomor 5 tahun 2026 yang ditetapkan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto tanggal 4 Februari tahun 2026 kemarin, dan salinannya itu kan memang sudah bisa untuk dibaca oleh Bapak dan Ibu semua. Nah, ini adalah beberapa poin dari Perpres nomor 5 tahun 2026 ya Bapak dan Ibu semua. Jadi, beberapa poin utama di dalam Perpres itu antara lain, setiap hakim ad hoc berhak mendapatkan tunjangan bulanan yang besarannya sudah termasuk pajak penghasilan. Selain tunjangan,
negara itu juga memberikan fasilitas berupa rumah negara dan fasilitas transportasi di daerah penugasan, jaminan kesehatan dan jaminan keamanan selama menjalankan tugas, serta biaya perjalanan dinas atau transportasi dan akomodasi yang setingkat dengan hakim pada pengadilan tempat bertugas. Selain itu juga Perpres nomor 5 tahun 2026 itu juga menyoroti pemberian uang penghargaan pada akhir masa jabatan sebesar 2 kali besaran tunjangan. Bapak dan Ibu semua, tadi sudah saya bacakan dan Bapak dan Ibu semua bisa sama-sama membaca bahwa memang ada beberapa poin di dalam Perpres nomor 5 tahun 2026. Jadi salah satunya itu adalah fasilitas untuk para hakim ad hoc. Nah, fasilitasnya itu diantaranya itu adalah pemberian rumah negara, kemudian juga transportasi. Nah, sekali lagi tujuan dari pemberian berbagai fasilitas itu adalah untuk meningkatkan sistem peradilan yang ada di Indonesia. Dengan demikian, peradilan atau sistem hukum di Indonesia itu bisa memberikan keadilan atau berjalan dengan lebih adil lagi. Selain itu, di dalam Perpres nomor 5 tahun 2026 tentang tunjangan untuk para hakim ad hoc itu juga disebutkan bahwa bagi hakim yang tidak menyelesaikan masa jabatan secara penuh, uang penghargaan diberikan secara proporsional dengan penghitungan masa kerja. Perpres nomor 5 tahun 2026 itu juga mengatur tentang ketentuan bagi hakim dari unsur PNS, TNI, dan Polri. Hakim ad hoc yang berasal dari pegawai negeri sipil, kemudian prajurit TNI atau anggota Polri tidak berhak menerima penghasilan dari instansi asal selama menerima tunjangan sebagai hakim ad hoc. Bapak dan Ibu semua, dari artikel tadi itu kan sudah bisa disimpulkan memang Perpres nomor 5 tahun 2026 itu kan memang mengatur tentang ketentuan bagi hakim dari unsur PNS, kemudian TNI dan Polri. Tapi memang perlu ada beberapa hal yang digarisbawahi ya Bapak dan Ibu semua. Salah satunya itu adalah hakim ad hoc yang berasal dari unsur PNS, kemudian TNI dan Polri itu kan tidak berhak atau tidak akan mendapatkan penghasilan dari instansi awal atau instansi asal selama mereka menerima tunjangan sebagai hakim ad hoc. Nah, pertanyaannya menjadi gini Bapak dan Ibu semua, berapa kira-kira tunjangan untuk para hakim ad hoc setelah Presiden Pak Prabowo Subianto itu mengeluarkan atau menerbitkan Perpres nomor 5 tahun 2026. Di awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa untuk tunjangan itu bisa mencapai ratusan juta rupiah. Nah, ini adalah datanya ya Bapak dan Ibu semua, jadi kita baca pelan-pelan. Karena ada beberapa kategori untuk pengadilan di Indonesia sendiri. Jadi, untuk tunjangan para hakim ad hoc di pengadilan tindak pidana korupsi itu angkanya dari 49 jutaan rupiah hingga 105 jutaan rupiah. Sementara itu, untuk hakim ad hoc di pengadilan hukuman industrial, angkanya itu dari 49 hingga 105 jutaan rupiah. Untuk pengadilan perikanan, angkanya itu 49 jutaan rupiah. Kemudian untuk pengadilan hak asasi manusia atau HAM, angkanya itu di kisaran 49 jutaan rupiah sampai 105 jutaan rupiah. Sementara itu, tunjangan hakim ad hoc di pengadilan niaga itu di kisaran 49 jutaan rupiah sampai 105 jutaan rupiah sebulan. Nah, dari situ Bapak dan Ibu semua sudah bisa melihat bahwa tunjangan untuk para hakim ad hoc itu kan memang angkanya itu kan besar banget tuh, dari 49 juta sampai 105 jutaan rupiah sebulan. Nah, tentu saja hal itu akan sangat berkaitan dengan posisi atau level dari hakim ad hoc itu sendiri di masing-masing pengadilan.
Bapak dan Ibu semua, sekali lagi tujuan dari penerbitan Perpres nomor 5 tahun 2026 itu adalah untuk meningkatkan kualitas sistem peradilan yang ada di Indonesia. Dan Perpres itu kan sudah dikeluarkan atau sudah diterbitkan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto di tanggal 4 Februari tahun 2026 kemarin. Pertanyaannya, ketika tunjangan untuk para hakim ad hoc di seluruh Indonesia itu angkanya itu besar, bagaimana tentang gaji untuk para pensiunan PNS? Nah, ternyata sampai saat ini Bapak dan Ibu semua, gaji untuk para pensiunan PNS di seluruh Indonesia itu kan belum mengalami kenaikan atau belum dinaikkan oleh negara atau oleh pemerintah. Berkaitan dengan gaji untuk para pensiunan PNS, kenapa belum naik? Sekali lagi, saya tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan kepada Bapak dan Ibu semua bahwa sampai saat ini itu kan belum ada regulasi, belum ada peraturan atau landasan hukum dari negara atau dari pemerintah terkait dengan kenaikan gaji ataupun rapelan gaji ataupun pesangon untuk pensiunan PNS. PT Taspen itu kan juga sudah berulang kali menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada peraturan yang mereka terima dari negara atau dari pemerintah, sehingga ya selama belum ada peraturannya PT Taspen itu tidak bisa untuk serta-merta atau langsung memberikan kenaikan gaji, karena pada dasarnya semua kebijakan itu kan pasti membutuhkan landasan hukum atau payung hukum yang jelas. Berkaitan juga dengan gaji untuk PNS aktif atau ASN aktif, nah ini juga masih harus menunggu realisasinya dari negara atau dari pemerintah, meskipun Pak Prabowo itu sudah mengeluarkan Perpres atau Peraturan Presiden nomor 79 tahun 2025. Di dalam Perpres itu kan sudah disebutkan bahwa kenaikan gaji untuk para ASN aktif seperti guru, TNI, Polri, dan lain sebagainya itu kan memang sudah diatur di dalam peraturan atau regulasi itu. Harapannya memang menjadi gini Bapak dan Ibu semua, ketika nanti gaji untuk para PNS aktif atau ASN aktif itu mengalami kenaikan, ya gaji untuk para pensiunan PNS itu juga dinaikkan, karena memang biasanya ketika gaji untuk PNS aktif atau ASN aktif itu naik, ya nanti gaji untuk para pensiunan PNS itu juga bisa untuk meningkat. Dengan demikian, kesejahteraan untuk para pensiunan PNS itu kan bisa lebih meningkat lagi, karena kita ketahui bahwa saat ini ada sangat banyak pensiunan PNS yang hidupnya itu mohon maaf serba kekurangan. Banyak pensiunan PNS yang terlilit hutang, kemudian juga banyak pensiunan PNS yang mereka harus menggadaikan SK atau bahkan bekerja serabutan. Nah, hal itu tentu saja menjadi sebuah ironi tersendiri, sebuah kondisi yang memprihatinkan, karena ketika pensiunan PNS itu seharusnya menikmati masa pensiun dengan tenang, seharusnya mereka bisa menikmati masa tua dengan nyaman, tapi ternyata ya mereka masih dipusingkan dengan berbagai cicilan atau berbagai hutang. Nah, hal itu tentu harus menjadi perhatian oleh negara atau oleh pemerintah agar tidak ada lagi pensiunan PNS yang hidupnya itu tidak beruntung atau serba kekurangan. Kalau menurut Bapak dan Ibu semua, bagaimana mengenai keputusan dari Presiden Pak Prabowo Subianto menerbitkan Perpres nomor 5 tahun 2026, dan bagaimana tentang tunjangan untuk para hakim ad hoc di seluruh Indonesia yang nilainya tadi sudah saya sebutkan, dari 49 jutaan hingga 105 jutaan rupiah. Silakan tulis di kolom komentar. Kalau Bapak dan Ibu semua memiliki pertanyaan atau masih mengalami kebingungan juga silakan ditulis di kolom komentar. Nanti akan saya carikan jawaban yang fix atau jawaban yang bisa dipercaya, dan juga jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Semoga Bapak dan Ibu semua sekali lagi selalu dalam keadaan sehat, bahagia, panjang umur, dan melimpah berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.